buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Coba bentar deh Pak. Mana Pak Tono? Dari Sinarmas kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada hari ini Rabu 23 Juli 2014 diawali dengan sambutan dari Sinarmas Bapak Gandhi Sulistianto. Terima kasih pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak PLT Gubernur DKI dan sebentar lagi Gubernur definitif, kira-kira kan gitu kalau ini semuanya lancar kan gitu kan. Bapak Basuki Cahayapurnama, Bapak Wali Kota Jakarta Selatan, Bapak Wali Kota Jakarta Utara atau yang mewakili Bapak-bapak sekalian yang saya hormati. Kehadiran saya dan teman-teman saya dari Sinarmas kemari adalah dalam rangka untuk memberikan wakaf Al-Quran. Jadi wakaf Al-Quran ini merupakan program Corporate Social Responsibility dari Sinarmas. Untuk tahun ini kita membagikan kurang lebih 100.000 musyaf Al-Quran, hasil cetakan kertas dari Sinarmas dan juga percetakannya bekerja sama dengan Nahdlatul Ulama, dan ini kertas ini diproduksi di Indonesia dan sudah diekspor ke seluruh dunia. Bahkan di Arab Saudi sendiri kita menguasai 60% pemasaran di sana. Jadi memang fokus daripada corporate social responsibility kita adalah hasil produk kita sendiri berupa Al-Quran. Kemudian juga kalau untuk masalah untuk masyarakat yang lain di samping Al-Quran adalah minyak goreng biasanya. Kami sudah mengadakan di beberapa kantor wali kota, khususnya waktu itu wali kota Jakarta Utara ya, Selatan karena Pak Walinya baru, saya baru kenal. Kalau dulu dengan Pak Syahrul sudah ini beberapa kali. Nah, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Kebetulan saya membaca di media Pak Ahok rajin datang ke masjid-masjid, sehingga ini ada baiknya saya tawarkan kepada Pak PLT Gubernur untuk saya ikut berpartisipasi juga lewat tangan beliau ya. Karena saya udah kenal beliau sudah cukup lama. Saya bilang bagaimana Pak Wagub kalau saya Pak PLT saya bilang gitu kan, kalau saya titip lewat tangan beliau untuk disalurkan kepada kepada para masjid-masjid itu, dan beliau menyetujui. Beliau bilang serahkan saja nanti langsung kepada wali kotanya katanya. Hari ini saya menyerahkan 1.000 untuk Jakarta Selatan dan 1.000 lagi untuk Jakarta Utara.
Demikian Bapak sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Pak Sulis, Isnamas Group, dan timnya, Pak Wali Kota, Pak Budi, juga BKD. Ya, selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Pertama kami tentu terima kasih ya, apalagi Selatan ini ngumpulin bajisnya juara 1 nih, dari kecamatan, kelurahan. Nah, kita penting, salah satu yang mau kita kejar itu sebetulnya adalah SDM. Nah, istilahnya kita memenuhi otak supaya penuh. Penuh otak ini bukan hanya masa sekolahnya lama, tapi juga termasuk urusan rohani. Nah, kemudian saya tahu Pak Sulis suka ngasih. Kemarin pas ketemu di Safai Ramadan di Kecamatan Kebayoran Baru, saya tanya, Bapak mau nggak Al-Quran? Bisa berapa? 1000 katanya. Ya udah, minta 1000. Jadi saya bilang mesti resmi. Kalau tidak saya dipanggil jaksa lagi. Dari mana dapatnya ini Al-Quran gitu banyak? Ya lebih baik tercatat kan, ada BPKD, jadi jelas ada sumbangan masuk. Ya semuanya jelas. Kalau tidak masalah buat kami. Terima sumbangan apapun gitu. Ya kita harap ini bisa manfaat. Jadi target kami ini Pak Sulis, 10 tahun ini kami mau kejar habis-habisan untuk sumber daya manusia. Karena tahun depan kita akan hadapin AFTA 2025, kita akan menerima bonus demografi. Kita ingin angkatan yang kerja ini udah dilatih dengan otak yang penuh. Dari sisi rohani juga benar, dari sisi pengetahuannya juga cocok. Nah, baik kami mau siapkan, bereskan perdanya beasiswa itu. Kalau KJP kan terbatas nanti. Nah, tetap KJP, payung hukumnya ada perda, sehingga tidak ada seorang anak pun di Jakarta yang mau sekolah, yang mau kuliah, tidak bisa sekolah, tidak bisa kuliah. Nah, kami ingin sampai mereka kuliah, makanya saya mau hemat uang sebanyak mungkin. Beberapa taman kasih ke swasta, beberapa proyek PU semua kita minta kewajiban dari pengembang, bus juga kita minta sumbang. Nah, saya pikir 10 tahun ini bangunan penting, ini hanya ekses, yang paling penting adalah sumber daya manusia. Maka kita tidak ingin lagi ada anak lulus SMA udah malas-malasan. Kalau kita ngomong dengan anak-anak SMA, kenapa sekolahnya malas? Ya percuma lah, nggak mungkin kuliah juga. Jadi pas saya ngabiskan waktu 3 tahun di SMA, mendingan dari SMP saya mulai kerja. Udah dapatin modal. Kenapa kamu SMA? Lulus SMA sama aja, kuliah mentah juga, lulus SMP SMA sama katanya. Tidak ada beda. Kalau saya nggak bisa kuliah, artinya kan ada harapan yang hilang. Orang suka bercanda gitu kan, tidak makan 40 hari asal minum itu masih hidup loh. Ya tidak minum seminggu pun masih bisa hidup. Ya kan? Tidak bernapas beberapa menit orang sanggup. Tapi kalau tidak ada harapan, 1 detik pun orang akan mati. Nah, ini yang terjadi di anak-anak kita, 40% anak Jakarta usia 16-18 tahun ternyata putus sekolah. Mengerikan Jakarta ternyata. 40% tidak sekolah. Karena harapan itu yang merasa hilang. Nah, maka kami ingin memberikan beasiswa-beasiswa. Tentu kita tahu dari swasta juga ada beasiswa, tapi kami kira ini masih masif. Mungkin kami sudah habiskan 3-5 triliun misalnya untuk sekolahin orang-orang di Jakarta. Supaya begitu masuk ke bonus demografi dia udah hebat. Saya kira nggak ada konglomerat manapun bisa ngalahkan kita kalau kasih 3 triliun untuk beasiswa. Sampai 5 triliun setahun. Dan tiap tahun ini kita mau kasih. Nah, itu yang kita mau buat payung hukumnya. Nah, sekali lagi terima kasih Pak. Kalau masih ada sisa pun kasih aja Pak. Masih ada 5 kabupaten kota kok Pak. Kita terima aja Pak. Terima kasih Pak. Ya, saya tambahin dikit Pak. Kebetulan Pak Ahok yang menyebut pendidikan. Sebenarnya kami tertarik dengan BLK yang dipunyai oleh DKI. Sebenarnya kita mau kalau memang ada beberapa. Dulu saya pernah mencoba yang di pemerintahan yang lalu. Tetapi kelihatannya nggak berhasil ya, belum berhasil. Saya pikir kita boleh pelajarin itu BLK itu Pak, untuk montir, untuk bangunan, terutama yang bangunan. Kami kan punya lahan untuk perumahan itu banyak Pak, tapi kita kekurangan tukang. Nah, tukang-tukang ini yang mungkin perlu dilatih skillnya. Kayak di luar negeri kan tukang itu kan mahal Pak, karena punya sertifikasi. Nah, saya lihat beberapa aset Pemda itu banyak BLK. Saya lihat sekali beberapa kali, tapi tidak ada. Kami mau masuk waktu itu agak sulit karena payung hukumnya belum ada atau apa dan sebagainya. Nah, nanti ini Pak Doni, tolong di langsung saja
gimana cara kerjasama ini. Kebetulan nih saya ingat, jadinya daripada nanti Ini penting. hilang Soalnya kesempatan. kan jangan bangunan, tapi orang kita nggak punya skill. Tukang bangunan, semua datang dari luar. Datang dari luar masalah buat kita, karena dia butuh tempat tinggal macam-macam. Padahal kalau jadi pengawas saja Pak, bisa puluhan juta gajinya Pak. Proyek-proyek besar tuh besar gajinya itu, dan kita nggak punya orang untuk karir ke situ. Nah ini saya tunggu aja Pak proposalnya, kerjasama BLK mana, Bapak latih untuk bangunan, ngawas, bikin bangunan dia anak-anak. Pengawas bangunan Pak, kita udah dapat izin juga. Iya, pengawas bangunan tuh gajinya besar loh, pengawas bangunan tuh, dan kita nggak punya orang. Nah itu. Ada orang. Ya, dilatih Pak itu Pak. Juga taman yang kita, daripada kita bikin sendiri, saya bilang kan ada aset-aset. Jakarta Selatan dan Wali Kota Jakarta. Saksi itu nonton tuh direkam gitu. Di wajahnya nggak ada paham, bukan dia berasa. Oh iya. Ya Pak Sulis, ini sih larang sih. Dan dilanjutkan akhirnya Al-Quran secara simbolis dari PT Sinarmas kepada Wali Kota Jakarta Selatan dan Jakarta. Oh iya. Ini saya serahkan kepada Pak Wali Kota. Ini sudah bisa juga. Pak, sebenarnya kita juga punya yang berayar, dan tapi ini cuma cetakannya sudah selesai atau belum? Ada sisa-sisa kirim saja Pak. Yang berayar Pak. Ya, oke, kami serahkan Pak. Kemarin kita ketemu Pak Wakil Wali. Kelihatan tulisannya arah. Acara selesai dilanjutkan dengan foto bersama. Pak Putra ini. Gimana? Tanggapan Bapak tentang wafat Al-Quran Karawang ini Pak? Ya kan kebetulan saya lihat ada yang mau nyumbangin Al-Quran, banyak sekali masjid-masjid ada yang kurang mampu kan. Ya udah, kita ada CSA, kita salurkan. Ini penting supaya orang harus baca kan. Sama kayak kita beli handphone atau beli mobil atau motor atau gadget baru, kamu baca manual booknya kan, supaya tahu cara memakai buku petunjuk pemakaian gitu loh. Nah kalau kamu mau pakai manusia secara utuh dengan benar, kamu juga mesti baca buku petunjuk pemakaiannya.
Nah, yang menciptakan manusia kan Tuhan. Jadi kamu mesti baca kitab suci. Baru kamu bisa jadi manfaatin seluruh kamu sebagai manusia itu jadi utuh gitu. Nah, itu prinsipnya sama. Jadi kita mau dorong orang untuk tidak buta Quran di Jakarta. Al-Quran dari mana Pak? Dari sumbangan Sinarmas Group. Nah, dari perusahaan Asia Pulp and Paper ya. Rencananya mau disebarkan ke daerah mana saja Pak? Selatan sama utara aja. Ya, 40 masjid tadi selatan kita kasih. Ayo, saya mau jalan. Ayo, Gimana? Nanya tentang 100.000 tujuan ini Pak kerjasama dengan DKI untuk pembagian akun itu sendiri. Ya, ini bagian dari program Corporate Social Responsibility dari Sinarmas, salah satu unit usaha Sinarmas, namanya Asia Pulp and Paper, penghasil kertas. Salah satu kertas yang dihasilkan adalah kertas Al-Quran, dan percetakannya kita bekerja sama dengan Nahdlatul Ulama. Kita tahun ini menyebarkan kurang lebih 100.000 Al-Quran. Ya. Dan untuk DKI ini kebetulan kemarin Pak Gubernur hanya mengalokasikan untuk daerah Jakarta Selatan dan Jakarta Utara masing-masing 1.000 Al-Quran. Dan tentu saja kita terus akan memberikan Al-Quran ini melalui semua pihak yang bisa langsung berhubungan dengan pesantren-pesantren dan masjid. Dan satu hal lagi, di samping Al-Quran yang normal untuk orang yang biasa, kita juga melakukan percetakan Al-Quran yang untuk orang tunanetra, yaitu dengan huruf Braille. Ini juga akan kami salurkan nanti pada saatnya kepada yang membutuhkan, yayasan-yayasan tunanetra dan lain-lain.